Halo teman-teman semuanya, salam jumpa lagi dalam belajar matematika. Semoga kita semua selalu sehat ya. Oke, untuk hari ini teman-teman, kita akan membahas tentang lingkaran. Ya, untuk menghemat waktu, kita langsung saja ke pokok pembahasan. Oke, mengenal lingkaran. Nah, lingkaran itu ada beberapa poin dalam lingkaran, yaitu namanya titik pusat, terus jari-jari, diameter, juring, dan tempereng. Nah, titik pusat itu adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Dan garis yang dihubungkan dari titik pusat ke garis luar lingkaran itu namanya jari-jari. Contohnya di sini adalah garis dari O ke S, O ke A, O ke C, dan O ke B. Itu namanya jari-jari. Nah, tetapi ketika misalnya garis yang dihubungkan dari garis ujung lingkaran sampai ujung itu namanya diameter. Contohnya di sini adalah garis dari A ke B. Itu diameter, atau dari S ke C. Itu namanya juga diameter. Nah, daerah yang saya arsip dengan warna ungu itu namanya juring lingkaran. Sementara daerah yang saya arsip warna hijau itu namanya tembereng. Nah, itu adalah pokok-pokok atau konsep awal di lingkaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas nanti cara menentukan keliling dan luas lingkaran. Tapi saat ini di video kali ini saya akan membahas cara mencari keliling lingkaran. Nanti untuk luas lingkarannya itu di video selanjutnya. Oke, kita langsung mulai saja. Nah, rumus untuk mencari keliling lingkaran adalah 2πr atau pi kali d. Dengan pi-nya itu nilainya 22/7 atau 3,14. Pertanyaannya gini, kapan kita gunakan 2πr untuk mencari keliling dan kapan kita gunakan pi d? Sebenarnya sama saja, tetapi gini, ketika misalnya di soal ditemukan jari-jari atau r, maka untuk mencari kelilingnya kita gunakan 2πr. Tetapi jika di soal ditemukan diameter atau diketahui diameter, maka kita gunakan rumus untuk mencari keliling adalah pi kali d. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Oke, ini ada gambar sebuah lingkaran. Di sini ada titik pusat ya. Misalkan ini titik pusat. Misalnya ada garis yang dihubungkan dari titik pusat, misal di sini O, misalkan di sini A ya. Misalkan diketahui dari O ke A itu panjangnya sama dengan 14 cm. Pertanyaannya berapakah kelilingnya? Nah, O ke A yang diketahui di soal itu kan O ke A. O ke A itu adalah jari-jari. Jadi kita tulis R-nya itu sama dengan 14 cm. Jadi ketika ditanyakan keliling, maka kita gunakan rumus 2πr. Ya, karena R-nya udah diketahui. Nah, selanjutnya baru kita masukin rumus. Nah, 2. Nah, kita masukin pi-nya. Pi itu antara 22/7 atau enggak 3,14. Nah, tetapi kita gunakan pi 22/7 jika misalnya diketahui di soal baik jari-jari atau diameternya itu adalah angka 7 atau kelipatan dari 7. Nah, karena di sini 14, maka kita gunakan pi 22/7. Jadi 2 kali 22/7 dikali 4, 14. Oke, kita pindah ke sebelah. Nah, kan jadinya seperti ini ya. 2 dikali 22 dikali 14 per 7. Nah, di sini ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu ini. Kita 14 dibagi dengan 7, kan sisanya 2. Nah, jadi kita sederhanakan berarti jadinya 2 kali 22 dikali 2. Nah, jadinya 88 cm. Jadi untuk soal yang nomor 1 ini kelilingnya adalah 88 cm. Oke, baik teman-teman, kita ke contoh soal selanjutnya. Oke, misalnya dari garis luar lingkaran sampai garis luarnya, ini titik pusat, misalkan ini O, ini A, ini B. Oke, jika diketahui misalnya dari A ke B itu sama dengan 28 cm. Yang ditanya kelilingnya sama dengan titik. Nah, A ke B itu teman-teman sama dengan diameter ya. Maka diameter diketahui 28. Maka untuk mencari keliling kita gunakan rumus yang pi kali D karena diketahui diameter ya. Pi kali D. Nah, pi-nya kita pakai 22/7 dikali dengan 28. Nah, oke. Jadinya
22 dikali 28 per 7. Nah, 28 ini bisa dibagi 7 sama dengan 4. Maka sisanya adalah 22 dikali 4 sama dengan 88 cm. Jadi, keliling dari lingkaran ini adalah 88 cm. Kalau ditanyakan, kenapa pakai 22 per 7 sih Pak? Kenapa enggak 3,14? Karena 28 ini adalah kelipatan dari 7. Nah, kita gunakan 22 per 7 untuk memudahkan kita dalam menyederhanakan. Boleh nggak pakai 3,14? Sebenarnya boleh aja. Cuma nantinya hasilnya agak sedikit berbeda. Misalkan komanya. Tapi ketika dibulatkan juga hasilnya hampir sama ya. Jadi, saya sarankan ketika misalnya jari-jari atau diameternya itu kelipatan dari 7, misalnya 7, 14, 28, dan seterusnya, maka gunakan pi 22 per 7. Kalau selain itu boleh pakai 3,14. Oke, soal selanjutnya teman-teman ya. Oke, misalnya di sini, di titik pusat juga, misalkan ya. Di sini misalnya 20 cm ya, misalkan ini A, ini O. Oke. Jadi, yang diketahui di soal ini kan adalah jari-jari. Jadi, kita tulis R-nya itu sama dengan 20 cm. Nah, 20 itu bukan kelipatan dari 7. Dan yang diketahui itu adalah jari-jari. Maka ketika ditanyakan kelilingnya adalah titik. Kita gunakan rumus keliling sama dengan 2πr. Kenapa 2πr? Karena diketahui R-nya atau jari-jarinya. Nah, terus untuk mencari itunya, kelilingnya berarti 2 kali 3,14 ya, dikali dengan 20. Kenapa pakai 3,14? Kenapa nggak 20 per 7? Karena 20 itu kan bukan kelipatan dari 7. Jadi boleh kita pakai 3,14. Nah, sekarang tinggal 2 kali 3,14 kali 20. Nah, sebaiknya kita perkali dulu atau perkalian dulu yang bilangan bulat, yaitu 2 kali 20 sama dengan 40, baru kita kali dengan 3,14. Hasilnya berarti 125,6 cm ya. Jadi hasilnya adalah 125,6 cm. Oke teman-teman, itulah contoh soal untuk mencari keliling lingkaran yang dalam bentuk gambar. Sekarang, bagaimana kalau misalnya soal dalam bentuk soal cerita? Sama aja teman-teman ya, konsepnya sama saja. Nah, untuk soal ini gini, sebuah roda memiliki jari-jari 20 cm. Hitunglah kelilingnya. Sama ya teman-teman. Jari-jari berarti R-nya itu sama dengan 20 cm. Kalau ditanya keliling, kita tinggal tulis ya. Keliling sama dengan titik. Nah, keliling kan rumusnya 2πr. Oke. Saya pindah ke sebelah, berarti jarinya 2 kali 3,14 dikali dengan 20 ya. Jadinya 40 dikali 3,14. Sama tadi soal yang tadi ya, cuman ini dalam bentuk soal cerita ya. Jadi hasilnya 125,6 cm. Oke teman-teman, jadi ketika menemukan soal cerita ataupun gambar, konsepnya sama ya. Ingat aja rumusnya, keliling sama dengan 2πr atau pi kali d. Soal berikutnya, sebuah taman berbentuk lingkaran. Diketahui diameternya adalah 35 cm, hitunglah kelilingnya. Diketahui diameter teman-teman, jadi kita bikin datanya diameter sama dengan 35. Yang ditanya keliling. Nah, kan keliling itu rumusnya adalah kalau diketahui diameter berarti pi kali d. Nah, pi-nya kita pakai 22 per 7. Kenapa? Karena 35 itu kelipatan dari 7. Nah, berarti 35. Nah, sekarang jadinya tinggal 22 dikali 35 per 7. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 35 dibagi 7 sama dengan 5. Dibawahnya 1 ya. Maka hasil akhirnya berarti, saya pindah ke sebelah teman-teman ya. Tinggal 22 dikali 5. Hasilnya adalah 110 cm. Oke, kita bahas soal berikutnya teman-teman ya. Sebuah roda diketahui memiliki jari-jari 28 cm. Roda tersebut berputar sebanyak 100 kali ya, sebanyak 100 kali. Jarak yang ditempuh roda tersebut adalah titik. Nah, di sini diketahui jari-jari teman-teman. Jari-jari itu sama dengan 28 cm. Nah, putaran, saya tulis putarannya itu sama dengan 100 kali. Ya. Yang ditanyakan itu jarak. Oke, jarak yang ditempuhnya itu sama dengan berapa? Teman-teman perlu diketahui bahwa rumus untuk mencari jarak itu saya tulis jarak sama dengan keliling
kali jumlah putaran. Tapi kan di soal ini belum ada keliling. Bagaimana caranya? Berarti kita cari dulu kelilingnya. Berarti kita cari keliling sama dengan, karena di soal udah diketahui jari-jari atau R, kita pakai 2πR. Ya, berarti jadinya 2 kali, dan R-nya itu 28. 28 itu kelipatan dari 7, jadi kita pakai 22/7. Kali R-nya 28. Nah, tinggal hitung hasilnya teman-teman ya. 28 bisa dibagi 7, yaitu sama dengan 4. Sisanya berarti 2 dikali 22 dikali 4. Berarti sama dengan 8 dikali 22. Oke. Berarti hasilnya adalah 176 cm. Nah, ketika ditanyakan jarak, karena rumusnya keliling kali putaran, maka di sini ya, maka kelilingnya itu kan 176. Dikali putarannya 100 kali. Nah, berarti hasilnya adalah 17.600 cm. Oke, jadi jarak yang ditempuh adalah 17.600 cm. Nah, berikutnya teman-teman ada soal sebuah kolam berbentuk lingkaran dengan diameternya itu 14 cm. Kita tulis ya, diameternya itu sama dengan 14 cm. Di sekeliling kolam akan dibuat pagar dari besi dengan harga, ya, harganya 10.000 per meter. Berapa biaya yang dikeluarkan? Teman-teman, kata kuncinya di sini adalah kata di sekeliling. Artinya, kita cari dulu keliling dari lingkaran ini. Maka keliling sama dengan titik-titik. Nah, keliling kan rumusnya karena diketahui diameter berarti pi kali d. Pi-nya 22/7 dikali diameter sama dengan 14. Nah, boleh coret kan? Sisa 2. Berarti kelilingnya itu sama dengan 2 kali 22, 44 meter ya, 44 meter. Sorry, ini tadi meter bukan centimeter, ini meter ya. Nah, keliling dari kolam tersebut itu 44 meter. Di sekelilingnya itu dibuat pagar dari besi dengan harga 10.000 per meter. Maka berapa biayanya? Maka besar biayanya teman-teman, tinggal kita tulis keliling dikali harga satuan atau per meternya. Nah, berarti 44 dikali 10.000. Maka biaya yang dia keluarkan adalah 440.000 rupiah. Nah, itulah teman-teman cara ketika misalnya menemukan soal seperti ini ya. Cari dulu kelilingnya kalau belum diketahui. Oke, teman-teman, untuk menambah wawasan kalian, silakan kerjakan latihan soal berikut ini. Oke. Demikian untuk pembahasan tentang lingkaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga dengan belajar terus-menerus kalian semakin pintar dan masa depan kalian semakin cerah. Oke, thank you ya.